Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Yamina Putri dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi sistem endokrin. Baik, langsung saja. Sistem endokrin. Sistem endokrin disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekret. Sekret dari kelenjar endokrin dinamakan hormon. Hormon berperan penting untuk mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh manusia, antara lain aktivitas pertumbuhan reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi serta koordinasi tubuh. Dasar dari sistem endokrin adalah hormon dan kelenjar atau glandula. Sebagai senyawa kimia perantara, hormon akan memberikan informasi dan instruksi dari sel satu ke sel lainnya. Fungsi sistem endokrin. 1. Menghasilkan hormon yang dialirkan ke dalam darah yang diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. 2. Mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. 3. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 4. Merangsang pertumbuhan jaringan. 5. Mengatur metabolisme oksidasi, meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. 6. Mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Sel-sel penyusun organ endokrin. Sel-sel penyusun organ endokrin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sel neosekretory adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. 2. Sel endokrin sejati disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kelenjar endokrin sejati melepaskan hormon yang dihasilkannya secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Jenis kelenjar endokrin. 1. Hipofisis. Hipofisis cerebri atau glandula tari adalah struktur lonjong kecil yang melekat pada permukaan bawah otak melalui infundibulum. 2. Kelenjar tiroid terletak dan menempel pada trakea di bagian depan. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di leher. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. 3. Kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan yang menghasilkan hormon paratiroksin. 4. Adrenal. Kelenjar ini berbentuk bola yang menempel pada bagian atas ginjal. Kelenjar ini disebut juga kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Kelenjar adrenal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar yang berwarna kekuningan dan bernama korteks, menghasilkan hormon kristal, dan bagian tengah atau medula, hormon adrenalin atau epinefrin, dan non-adrenalin atau norepinefrin. 5. Pankreas. Pankreas terletak di belakang lambung di depan vertebra lumbalis 1 dan 2 yang tersusun dari pulau-pulau Langerhans yang tersebar di seluruh pankreas. Di pulau Langerhans inilah terdapat sel-sel alfa dan sel-sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon, sedangkan sel-sel beta menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi mengatur konsentrasi glukosa dalam darah. 6. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum di belakang tulang sternum. Kelenjar timus dijumpai pada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Kelenjar timus menghasilkan suatu sel imun yang membantu dalam mempertahankan tubuh atau pertahanan tubuh. Selain itu, hormon kelenjar timus berperan dalam membantu pertumbuhan badan. 7. Hormon kelamin terdapat testis, ovarika, dan sistem hormon. Baik, teman-teman, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem endokrin. Jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.